Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Dhiya Ulami. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang konsep ketuhanan di dalam agama-agama dan juga di dalam agama Islam. Perkataan Tuhan itu merupakan terjemahan dari kalimat Rabbun yang dalam bahasa Arab, yaitu merujuk pada interpretasi ulama terhadap surah Al-Jasiyah ayat 23 dan juga Al-Qasas 38 yang di dalamnya itu termaktuf kalimat ilahun, ya, yang artinya juga Tuhan, dan itu sering kita baca di dalam kalimat tahlil. Ada kata la ilaha illallah, la, tidak ada ilaha Tuhan yang patut disembah illallah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara menurut Ibnu Taimiyah, definisi dari kalimat ilahun itu sendiri dalam Al-Qur'an, ya, adalah yang dipuja dengan penuh kecintaan, tunduk kepadanya, ya, merendahkan diri di hadapannya dan mengharapkannya kepadanya, kepada Allah, kepada Tuhan, tempat berserah diri ketika di dalam kesusahan, berdoa, bertawakal kepada Allah, kepada Tuhan untuk kemaslahatan diri, meminta perlindungan darinya dan menimbulkan ketenangan di saat mengingat dan juga terpaut kepadanya. Nah, definisi Tuhan atau kata ilahun menurut Ibnu Taimiyah ini adalah definisi kesempurnaan dari rasa cinta kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsep agama, kata agama itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang mana ketika dihubungkan dengan kata agama, igama ataupun igama itu memiliki makna yang berbeda-beda. Ini menunjukkan hubungan antara manusia. Kalau agama itu manusia dengan rajanya, kalau igama hubungan manusia dengan para dewanya, kalau ugama hubungan manusia dengan sesama manusia. Artinya apa? Di dalam kehidupan itu harus terjalin hubungan antara manusia dengan raja, artinya pemimpin di antara mereka, igama dengan dewa, dengan Tuhan mereka semuanya, ugama terjalin hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Kemudian konsep agama itu sendiri ditinjau dari sumber agamanya itu ada dua. Yang pertama ada agama ardi, yang kedua ada agama samawi. Ardi itu artinya bumi, ya, agama bumi, agama budaya, agama rasio, agama ciptaan manusia. Artinya apa? Agama itu dibentuk oleh manusia berdasarkan tradisi, berdasarkan kebudayaan ataupun kepercayaan yang telah turun menurun, ya. Kemudian terbentuklah sebuah agama. Nah, itu adalah agama ardi. Dia berdasarkan hasil olah pemikiran manusia, berdasarkan hasil tradisi, kebiasaan manusia yang kemudian terbentuk dan diyakini secara turun-temurun akhirnya menjadi sebuah agama. Nah, berbeda dengan agama samawi. Kalau agama samawi itu samawat, itu artinya langit, ya. Agama wahyu, agama yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sumbernya dari mana? Sumbernya dari langit, bukan hasil pemikiran manusia, bukan hasil ciptaan manusia ataupun kebiasaan-kebiasaan manusia. Itu kalau hasil kebiasaan manusia itu adalah nanti agamanya agama ardi. Tapi kalau agama sama itu sumbernya itu adalah dari langit. Jadi segala sesuatu itu nanti dia diatur, ya, tata caranya itu oleh Tuhan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah agama samawi, agama yang bersumber dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia. Kemudian sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Ya, definisi pemikiran manusia di sini itu adalah konsep, ya, konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran manusia baik melalui pengalaman lahiriah ataupun batiniah, baik yang bersifat penelitian rasional maupun penelitian pengalaman yang batiniah, ya. Sementara pemikiran barat terhadap konsep Tuhan ini, ya, mereka menggunakan teori evolusionisme yang pada awal mulanya itu dikemukakan oleh Max Muller, E.B. Taylor dan juga kawan-kawan itu. Yang mana menurut teori konsep ketuhanan, menurut pemikiran orang-orang barat itu berangkat dari konsep-konsep ini. Ada dinamisme, ada animisme, politeisme, henoteisme ataupun monoteisme. Konsep dinamisme itu adalah awal dari konsep ketuhanan yang mana mereka itu mempertuhankan benda-benda di sekitar mereka semuanya yang mereka anggap benda itu memiliki kekuatan, membawa pengaruh di dalam kehidupan mereka. Akan tapi konsep dinamisme ini sendiri akhirnya kemudian
juga terkikis oleh waktu, ya. Kenapa? Karena benda-benda yang mereka yakini memiliki kekuatan, ternyata seiring berjalannya waktu benda-benda tersebut juga mengalami kerapuhan, benda tersebut mengalami kerusakan. Akhirnya berubahlah pola pemikiran mereka semuanya kepada pemikiran animisme. Mereka percaya kepada roh-roh gaib yang diyakini memiliki kekuatan dan juga peran besar di dalam kehidupan umat manusia. Akan tapi ternyata roh-roh gaib itu bukan hanya satu, akan tapi banyak. Ada yang baik, ada yang juga tidak baik pula. Akhirnya apa yang terjadi? Muncullah keyakinan terhadap banyak Tuhan yang disebut dengan politeisme. Ini ya, banyaknya Tuhan ternyata menimbulkan keraguan di dalam keyakinan mereka semuanya. Kalau banyak Tuhan, maka siapakah Tuhan yang memiliki kekuasaan yang paling besar? Maka muncullah kepercayaan henoteisme. Ini pengkultusan terhadap banyak Tuhan, kemudian dikerucutkan menjadi beberapa Tuhan saja. Itu pun juga masih menimbulkan sebuah keraguan. Akhirnya muncullah kepercayaan yang terakhir yang disebut dengan monoteisme, kepercayaan terhadap satu Tuhan. Maka ketika kepercayaan monoteisme itu muncul, semua orang bisa menerima ini karena yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekuasaan yang mutlak itu hanyalah satu Tuhan, bukan kemudian dua Tuhan ataupun tiga Tuhan. Karena ketika ada dua Tuhan ataupun tiga Tuhan, manakah yang memiliki kekuasaan yang mutlak, itu nanti akan dipertanyakan. Nah inilah yakni pemikiran orang barat akhirnya juga mengerucut kepada monoteisme, yang mana monoteisme ini juga merupakan kepercayaan kita, keyakinan para orang-orang muslim, yang mana itu sudah dijelaskan di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, dialah Tuhan, ya, dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian pemikiran umat Islam, dalam keyakinan umat Islam, ya, bahwa yang wajib disembah dan dipertuhankan itu adalah Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka permasalahan juga muncul di seputar cara manusia mengetahui adanya Tuhan dan juga keberadaan sifat-sifat Tuhan. Dan permasalahan ini di dalam perkembangan selanjutnya melahirkan kajian keagamaan tersendiri seperti yang kita kenal di dalam ilmu tauhid dan juga di dalam ilmu kalam. Nah, Tuhan menurut agama-agama pada dasarnya, konsepsi Tuhan di dalam perspektif agama-agama itu menuju satu titik temu bahwa Tuhan itu merupakan suatu zat yang menjadi tujuan akhir dari setiap umat manusia, yang sangat berperan vital ataupun penting nanti di dalam kehidupan manusia. Nah, ini ya, satu titik temu yang sama. Kemudian karakteristik yang mendasar yang membedakan antara konsepsi agama Islam dengan agama-agama lainnya itu terletak dalam lapangan eksoterisnya, syariatnya yang berisikan tentang tata cara beribadah. Walaupun di dalam konsep ketuhanan antara satu agama dengan Tuhan yang dengan agama yang lainnya juga berbeda-beda. Kemudian contohnya di dalam konsepsi Islam terhadap Tuhan itu menggunakan konsepsi yang Maha Esa, yang mana itu telah dijelaskan yakni dalam surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Qul, katakanlah, huwallahu ahad, dialah Allah, dialah Tuhan yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam agama Kristen itu diwujudkan dalam konsepsi Trinitas, yang sebenarnya surah Al-Ikhlas itu juga mengkritik ya dari konsep Tuhan di dalam agama Kristen atau Nasrani itu sendiri. Kenapa? Karena dalam agama Nasrani itu menggunakan istilah Trinitas, tiga Tuhan yang kemudian melebur menjadi satu. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudusnya itu, yang mana di dalam kitab suci mereka ya Tuhannya Esa, satu, yakni siapa? Allah itu sendiri, yang mana mereka melafalkan bukan dengan kata Allah tapi Allahnya itu. Itulah konsep Trinitas, ada Bapa, ada Anak,